Oke teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Rempet 007. Jadi di video kali ini saya akan menjawab ya beberapa pertanyaan yang sering masuk gitu di Instagram, di YouTube saya gitu. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana sih cara pertama bang, cara langkah pertama dan cara pertama untuk ke Amerika itu bang gitu. Itu setiap ada yang DM saya pasti ada pertanyaan seperti itu, langkah-langkah tutorial ataupun hal pertama yang perlu dilakukan untuk ke Amerika itu bang gitu. Oke, di sini saya menjelaskan ya gimana dulu saya pertama ke Amerika gitu, hal yang perlu saya urus pertama ke Amerika ya. Jadi pertama yang perlu teman lakukan itu adalah memiliki namanya paspor teman-teman. Jadi paspor itu adalah hal pertama yang teman-teman perlu urus ya, karena itu adalah sangat penting. Teman-teman nggak bisa namanya mengurus visa tanpa memiliki paspor gitu. Jadi teman-teman perlu mendapatkan paspor dulu gitu. Untuk mendapatkan paspor ini ya teman-teman tinggal cari imigrasi terdekat ataupun searching di Google imigrasi terdekat ke tempatnya teman-teman gitu. Kalau seandainya udah ketemu ya tinggal daftar online aja gitu. Jadi ya kalau syaratnya sih ya yang pasti itu syarat ngurus paspor itu ya pasti foto kakak gitu ya. Nanti ada keterangannya situ kok. Jadi syarat-syaratnya untuk mengurus paspor itu. Jadi yang terpenting itu teman-teman wajib memiliki namanya surat pengantar ya. Jadi untuk ngurus paspor ini kan otomatis kan ditanya nih, kamu mau ngurus paspor mau ngapain, ke luar negeri gitu kan. Seandainya teman mau jalan-jalan teman-teman wajib membawa namanya surat pengantar atau dari pekerjaannya. Jadi kalau teman-teman mau itu ya lebih bagusnya minta surat pengantar dari pekerjaan bahwa di tanggal sekian teman-teman itu mau jalan-jalan ke luar negeri gitu, ataupun teman-teman udah deal-dealan sama orang tour and travel gitu. Jadi teman-teman tinggal minta aja surat pengantar dari tour and travel bahwa teman itu pengen jalan-jalan ke luar negeri gitu. Jadi kalau teman-teman memiliki surat pengantar itu lebih mudah teman-teman untuk mendapatkan paspor ya. Karena sekarang ini ya lumayan ya ribet susah lah gitu ya, ribet gampang gitu ngurus paspor, karena mereka takut kan kalau nggak ada bukti yang kuat. Mereka takut nanti teman-teman itu pergi ke Kamboja gitu tentang perdagangan manusia, jual ginjal gitu. Jadi mereka takut hal seperti itu terjadi. Jadi di sini perlu yang penguatnya, surat pengantar sebagai penguatnya bahwa teman-teman itu mengurus paspor itu untuk jalan-jalan gitu, nggak yang aneh-aneh gitu ya. Oke, setelah selesai ngurus paspor udah dapat di tangan kita kan. Jadi langkah selanjutnya kita namanya mengurus visa ya. Visa Amerika B1 B2 gitu. Sebenarnya visa Amerika ini jenisnya banyak ya. Ada visa kerja, visa student, visa turis, visa bisnis gitu. Banyak. Jadi kebanyakan orang-orang Indonesia itu yang pergi ke Amerika itu menggunakan namanya visa turis B1 dan B2 gitu. Kebanyakan itu, dan menurut aku lebih gampang juga ngurus itu gitu. Kalau seandainya kita ngurus visa kerja itu susah banget teman-teman, itu benar-benar susah. Itu wajib ada sponsor sebuah perusahaan ya, sebuah perusahaan Amerika gitu, bahwa kita akan bekerja di perusahaan mereka di Amerika. Jadi mereka wajib memberikan ya sponsor ke kedutaan begitu. Tapi itu sulit banget, itu sulit, benar-benar sulit ya. Jadi untuk mengakalin itu banyak orang-orang seperti saya itu mengurus namanya visa turis teman-teman. Jadi kalau visa turis ini kan kita jalan-jalan nih ke Amerika gitu ya. Oke, itu adalah visa turis ya. Dan ya cara ngurus visa turis ini gimana bang gitu ya. Jadi visa turis ini ada tempat dua mengurusnya, satu di Jakarta dan satu di Surabaya gitu. Jadi teman-teman nanti tinggal pilih mau kemana gitu ya. Dan teman-teman ya sama seperti paspor tadi, teman-teman tinggal daftar dulu di websitenya. Saya lupa sih apa websitenya untuk ngurus visa gitu. Tapi teman-teman bisa searching nanti di Google, ataupun nanti saya searching, kalau saya ketemu saya buat di deskripsi linknya untuk daftar gitu, daftar ngurus visa ya. Oke, syarat-syaratnya apa bang gitu? Syarat-syaratnya ya nanti dikasih kertas itu DS160, di situ nanti tercantum semua syarat-syaratnya seperti ngurus mengisi data-data teman-teman, pas foto, segala macam. Pokoknya nanti setelah daftar itu dikasih DS160 namanya. DS160 itu ya semua data-data kita wajib diisi semua di situ gitu. Dan setelah itu nanti ya tinggal menunggulah kapan interview gitu.
Jadi kalau teman-teman nggak mau ribet, teman-teman bisa melalui agen juga, bisa sih, banyak sih agen-agen yang ya yang bisa bantu gitu, tapi hanya bisa bantu ya mengajarin gimana gimana ngisi 160, gimana nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan pas di kedutaan gitu. Jadi tapi mereka nggak menjanjikan akan lolos 100% ya, mereka nggak menjanjikan lolos 100%, tapi akan mengajarin trik-triknya gimana untuk lolos gitu aja. Untuk mendapatkan visa ini juga itu susah-susah gampang juga teman ya, jadi tergantung faktor pendukungnya juga gitu, sama kayak paspor tadi. Untuk dapat paspor itu kalau seandainya ada surat pengantar dari pekerjaan, dari tour travel, itu mudah. Sama juga kayak mendapatkan visa ini teman, visa B1 B2 ini gitu. Jadi kalau faktor apanya, backgroundnya ataupun faktor pengantarnya kuat, akan lebih mudah gitu. Jadi ya faktor pertama yang perlu teman siapkan itu adalah teman-teman itu wajib memiliki namanya pekerjaan yang bagus ya. Itulah faktor yang menurut saya, setelah saya lihat itu adalah faktor yang paling penting teman-teman. Memiliki sebuah pekerjaan ataupun bisnis yang bagus dan memiliki transaksi yang banyak gitu ya. Contoh adalah kalau teman-teman lagi bekerja di sebuah perusahaan, minimal ya sebagai supervisor lah, sebagai manajer lah gitu. Jadi kan pihak-pihak imigrasi, pihak-pihak kedutaan percaya kan, karena kalau dilihat kan ini seorang manajer pengen jalan-jalan ke Amerika kan, ibaratnya kan logika kan ya, apalagi penghasilannya nanti di atas 10 juta ke atas gitu, itu kan ibaratnya kan logika kan, pengen jalan-jalan ke Amerika gitu kan. Karena di sini kan kita bicara tentang logika kan, kalau seandainya kita ngurus visa B1 B2 ini, kita tidak memiliki kerjaan bagus, penghasilan yang bagus, kan nggak mungkin kan kita ke Amerika jalan-jalan. Kan pasti orang yang interview kita kan nggak langsung percaya kan, nggak logika kan. Kita, mohon maafnya, hanya seorang kuli bangunan pengen jalan-jalan ke Amerika, itu kan nggak logika kan ya. Itu makanya ya teman-teman wajib memiliki namanya ya pekerjaan yang bagus lah. Seandainya tidak bekerja, memiliki bisnis, sekarang lagi merintis bisnis gitu, ataupun punya bisnis, usahain urus bisnisnya, urus surat-suratnya, semua transaksinya diperbesar lagi gitu ya. Kalau bisa bisnisnya juga diperbesar lagi gitu, apalagi terdaftar di Google Map, di Google itu lebih bagus lagi, karena secara tidak langsung mungkin bisa jadi pihak kedutaan akan mengecek namanya bisnis Anda ini gitu. Kalau seandainya terdaftar di Google, kelihatan di Google Map, mereka lebih percaya gitu. Jadi intinya ini hanya membuat mereka itu percaya gitu, bahwa kita ini sebenarnya pengen jalan-jalan ke Amerika gitu. Mereka takut sebenarnya kita ini ngurus visa ini untuk bekerja di Amerika teman-teman. Jadi itu makanya mereka butuh ya ibaratnya bukti-bukti yang kuat bahwa kita ini sebenarnya pengen jalan-jalan doang ke Amerika gitu, bukan untuk bekerja gitu. Jadi seperti saya bilang, teman-teman wajib memiliki ya pekerjaan yang bagus, penghasilan yang gede, ataupun bisnis yang bagus gitu kan. Otomatis kan mereka melihat kan, kalau seandainya kita nge-play visa kan, dia lihat nih kita seorang manajer kan, ibaratnya kan mereka lebih percaya kan, oh ini orang kaya nih pengen jalan-jalan ke Amerika, ini pasti orang kaya, dia jalan-jalan doang gitu kan ke Amerika, bukan untuk kerja gitu. Jadi itulah saya bilang teman-teman, kalau ngurus paspor tadi kita perlu surat keterangan dari tempat kerja ataupun tour travel sebagai faktor pendukungnya gitu. Tapi untuk ngurus visa ini lebih ke faktor pendukungnya juga teman-teman, seperti saya bilang tadi, pekerjaan, bisnis dan lain-lain, itu benar-benar berpengaruh teman-teman. Tapi kalau seandainya lebih bagus lagi ya, teman-teman wajib ke luar negeri lah gitu, jalan-jalan. Jadi kan kalau teman-teman sering jalan-jalan ke luar negeri kan ya otomatis kan paspor teman-teman kan itu banyak stempel luar negerinya kan. Otomatis secara logika pihak kedutaan menganggap, oh ini seorang traveler, seorang yang suka jalan-jalan nih, bagus nih kalau dia ke Amerika gitu. Sebenarnya ada nilai plusnya lah gitu, kalau seandainya teman udah keluar negeri dulu gitu, itu ada nilai plusnya sebenarnya. Karena pihak kedutaan pasti pas ngecek paspornya nanti, oh si ini sudah sering jalan-jalan ke luar negeri, mungkin dia traveler gitu. Dan ya seperti itulah, itu sangat berpengaruh teman-teman ya. Ya kalau seandainya udah memiliki pekerjaan bagus gitu ya, penghasilan bagus, transaksi bagus, dan juga udah paspornya banyak stempel luar negeri, menurut aku itu udah berpeluang besar untuk dapatkan visa ya. Tergantung teman-teman nanti interview jawabnya gimana gitu ya.
tergantung teman-teman nanti pas interview visa tinggal menjawabnya gimana, apakah meyakinkan atau enggak gitu, karena itu berpengaruh juga ya. Seandainya nanti ditanya teman raut muka teman tidak meyakinkan, itu bisa jadi gagal juga gitu. Jadi pas interview juga nanti ya seandainya usahain tegar dan bisa dipercaya gitu ya, buatlah muka-muka yang bisa dipercaya gitu. Walaupun seandainya kita bohong ya, buat raut muka yang serius, tegas dan dipercaya gitu, supaya mereka yakin gitu. Karena nanti ditanya ini teman-teman jawabnya ragu-ragu, malu-malu, itu mereka itu langsung nggak percaya teman-teman. Jadi penampilan raut muka juga pas interview itu sangat berpengaruh ya. Jadi teman-teman usahain santai, berpenampilan keren gitu ya, dan menjawabnya juga jangan ya terbala-bala gitulah. Jawabnya tegas, jujur dan meyakinkan gitu. Kalau seandainya teman sudah seperti itu pasti akan berhasil gitu ya. Kalau seandainya nanti udah berhasil, teman-teman udah memiliki namanya paspor dan visa ya. Jadi langkah pertama dan kedua itu udah terbuka ya. Jadi nanti visa itu dan paspor sekarang 10 tahun ya. Visa itu masih berlakunya 5 tahun teman-teman. Dan langkah selanjutnya itu menurut saya ya, teman-teman perlu namanya memperbanyak teman di Amerika dulu ya. Apalagi kalau tujuan teman-teman untuk bekerja di Amerika, otomatis teman-teman wajib memperbanyak teman dulu di Amerika gitu ya. Jadi kalau seandainya teman-teman udah memiliki channel di Amerika, udah menawarkan pekerjaan, nanti siap menunggu teman datang ke Amerika, itu baru teman-teman namanya terbang ke Amerika. Jangan ya ibaratnya belum memiliki pekerjaan, belum memiliki teman yang menanggung hidup di Amerika, tapi nekat aja ke Amerika. Menurut aku itu salah ya. Jangan nekat telah memiliki visa langsung terbang aja ke Amerika gitu, padahal nggak punya teman di Amerika, nggak punya pekerjaan di Amerika. Itu jangan teman-teman ya, karena biaya hidup di sini mahal ya. Untuk sewa rumah aja mahal, belum lagi makan. Itu akan membunuh teman sendiri gitu, membunuh diri Anda sendiri gitu. Jadi usahain setelah memiliki visa nanti ya usahain perbanyak dulu teman di Amerika gitu ya, supaya nanti kalau kita ke Amerika udah ada yang ngasih pekerjaan, atau udah ada yang menampung tempat tinggal kita gitu ya. Jangan nekat aja seperti saya bilang gitu. Jadi seperti saya bilang tadi, itulah perbanyak channel, dan juga ya teman juga wajib di imigrasi juga penting banget ya. Jadi kalau kita udah dapat visa nih, belum 100% kita bisa ke Amerika teman-teman, itu bisa juga kita gagal di imigrasi. Karena pas nanti sampai imigrasi Amerika gitu ya, pas kita masuk Amerika itu kan ditanya juga teman-teman ini mau ngapain, mau kemana gitu. Jadi ya di situ juga teman-teman perlu menjawab sesuai itinerary-nya ya. Jadi nanti kan pas kita interview di visa itu kita bawa itinerary nih, bahwa saya mau ke Amerika itu pengen ke California, hari kedua saya pengen nginap di A, hari ketiga pengen ke C, hari keempat pengen ke D gitu kan. Itu ada nanti kan kita jelasin di interview. Nanti pas kita mau terbang ke Amerika juga, pas sampai imigrasi bakalan ditanya juga teman-teman berapa lama di Amerika, mau berapa lama di Amerika teman-teman ini, sebenarnya ke Amerika di mana aja, mana booking tiketnya gitu. Jadi nanti di imigrasi Malaysia ini bakalan ditanya juga gitu. Jadi usahain itinerary yang teman-teman bawa itu sama seperti ibaratnya semua yang teman jawab nanti usahain sama itinerary-nya gitu. Kalau lebih kuatnya lagi, tunjukin nanti tiket, bahwa ini tiket teman-teman PP pulang pergi gitu. Ini buktinya bahwa saya tanggal 10 nanti balik ke Indonesia. Inilah buktinya, bookingan tiket saya, bookingan hotel saya, nanti saya nginap di situ gitu, untuk meyakinkan imigrasi teman-teman. Jadi ini juga berbahaya ya, banyak juga yang gagal bahkan dipulangin lagi langsung gitu. Pas di imigrasi dijawab, mereka ada yang nggak tahu, ada yang tidak sesuai dengan itinerary-nya gitu, nggak buktinya nggak kuat, bahwa nggak ada bukti tiket hotel segala macam gitu. Itu bisa jadi dipulangin ya. Jadi seandainya teman-teman punya visa juga belum tentu aman masuk imigrasi. Jadi itu semua perlu diperhitungkan ya, perlu dipelajarin dulu ya, dan nggak semudah banget gitu ya. Itu ya. Jadi walaupun seandainya kita udah punya paspor dan visa, itu sebenarnya kita belum bisa resmi masuk dengan gampang di Amerika ya. Seperti saya bilang tadi, kita wajib memiliki namanya melewatin imigrasi tadi, kita wajib dulu memperbanyak channel di Amerika gitu,
Dan pastinya uang perlu banyak ya, karena tiket pesawat itu apalagi pulang pergi itu mahal ya, dia pasti diantara 20 jutaan. Apalagi teman-teman ya udah booking tiket gitu di Amerika pasti kan mahal gitu ya. Jadi itu tadi perlu juga dipersiapkan uang yang banyak gitu ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi kan ada juga pertanyaan nih, kan visa B1 B2 itu kan untuk jalan-jalan bang, bukan untuk kerja. Gimana nanti kalau saya pakai kerja di Amerika bang gitu ya. Jadi ya di Amerika itu nggak peduli sebenarnya kamu mau pakai visa apa itu, mereka nggak peduli teman-teman. Jadi yang penting kamu udah sampai di Amerika ya, kamu udah siap bekerja gitu aja. Banyak sih perusahaan-perusahaan ini nggak peduli dia, apalagi resto gitu, dia nggak peduli kamu mau visa apa, yang penting kamu ada di Amerika aja udah kerja, siap kerja itu aja gitu. Jadi nggak usah takut ya. Kalau soal penggerbekan dan lain-lain itu jarang banget terjadi di sini. Yang penting jangan buat masalah ya, jangan buat onar apa segala macam gitu. Yang penting itu doang sih ya. Kalau masalah visa apa yang kamu miliki itu ya nggak begitu berpengaruh. Tapi kalau lebih amannya nanti teman-teman bisa mengurus namanya SSN, working permit gitu ya, kalau mau lebih amannya lagi untuk bekerja di Amerika gitu. Jadi ya mungkin kurang lebihnya seperti itu teman-teman ya. Kalau ada kata-kata salah mohon maaf ya, soalnya saya nggak begitu pinter menjelaskan gitu, menerangkan gitu. Kalau ada yang kurang jelas, kurang apa gitu, boleh komen aja saya ya, ntar saya jawab. Mungkin cuman segitu teman-teman untuk hari ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya. Makasih. Jadi menurut saya cukup sekian video kali ini teman-teman. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih.